Baik, barakallahu fikum. Kemudian kulit itu ya ditaruh di dalamnya, dilubangi, kemudian ditaruh di dalamnya hashwuhu lif. Jadi saput dari tangkai buah kurma. Itu dihaluskan sedikit kemudian dimasukin di situ, di dalam kulit binatang. Ya, setelah dibersihkan. Jadi itu sekedar itu alas tidurnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita umpamakan dengan keadaan kita sekarang, seperti tikar lah. Kerasnya seperti tikar. Ya, kerasnya bukan bentuknya. Ya, seperti itu. Coba tadi tujuan kita bahas ini supaya bandingkan dengan kehidupan kita. Coba ya seberapa volumenya, mana yang lebih nyaman, punya kita atau punya Rasul. Ya, kasih nilai sendiri. Ini adalah manusia terbaik yang Allah pilih sebagai manusia yang termulia. Ya, alas tidurnya seperti itu jamaah. Lalu kita ini siapa? Alas tidurnya, belum bantalnya, belum selimutnya, spraynya, kamarnya luas dan lain sebagainya, subhanallah. Ya? Jadi kita nggak ada alasan buat ngeluh terus. Ya, kalau keadaan rumah kita sederhana, coba kita pikirkan keadaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang rumah kita mungkin berbuat kesalahan, istri kita tidak menyiapkan selimut atau bantal, jangan cepat menghardik. Lihat kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan suatu hari, ya ini kisahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ia mendengar bahwasanya Hafsah, salah satu di antara istri Nabi yang mengeluh tentang uang nafkah. Hafsah ini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, istri Nabi juga. Dan banyak istri Nabi, dan Nabi suatu kejadian Nabi memboikot atau menghajar istri-istri beliau karena istri-istri beliau ini meminta uang lebih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah marah, enggan mau bertatap muka bicara sama mereka. Rasulullah tidur di masjid. Ya, marah Rasulullah. Ya, sampai Umar bin Khattab mendengar kisah ini, marah juga, malu Umar bin Khattab. Ini kenapa anak saya begini? Pergi menuju ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didapati rumahnya Rasulullah sangat sederhana. Rasulullah lagi tidur dibangunin oleh Umar bin Khattab. Tidurnya alasnya tidak terlalu tebal, sampai-sampai alasnya itu berlubang, sehingga salah satu sisi dari punggung Rasulullah terkena debu dan sari-sari pohon. Ini Rasulullah. Seketika air mata Umar bin Khattab jatuh, nangis, lupa padahal tujuan dia ingin meminta maaf atas nama Hafsah. Minta maaf anakku, wahai, itu tujuan dia. Agar apa? Anaknya tidak diceraikan oleh Nabi Muhammad SAW. Seketika lihat kondisi Nabi seperti itu, jatuh air matanya. Umar ini jamaah, ya, Umar bin Khattab. Kemudian bangun Rasulullah SAW. Umar memberi salam, kemudian dijawab oleh Rasul. Apa kata Umar? Wahai Rasulullah, kondisimu tidak layak seperti ini. Engkau ini pemimpin kami semua. Apapun yang kau katakan, kami patuh. Wibawamu itu nomor satu Rasulullah SAW. Namun kondisimu seperti ini, disebutkan tidak seperti raja-raja Romawi, Persia. Tidak seperti mereka di bawah ya kasur-kasur yang indah yang mereka punya. Engkau seperti ini. Subhanallah. Ya, sampai nangis Umar bin Khattab. Tidak jadi dia keluhkan tentang anaknya. Ya, dia memikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, betapa sederhananya kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk di hadis yang berikutnya, hadis yang kedua. Yaitu ketika Aisyah radhiyallahu anha dan juga Hafsah ditanya, wahai ibunda Aisyah, bagaimana kondisi alas tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah menjawab, min adamin hashfuhu min lif, kayak tadi, dari kulit binatang yang sudah dibersihkan di samak. Kemudian di dalam kulit binatang tersebut
ditaruh beberapa sabut pelepah kurma, taruh di situ, ya. Di mana empuknya di situ? Enggak ada. Ya. Kemudian ditanya lagi Hafsah, wasu'ilat Hafsah, kemudian Hafsah ditanya, istri Nabi yang berikutnya. Maka Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitik. Bagaimana keadaan alas tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahmu wahai Hafsah? Kemudian Hafsah menjelaskan, qalat mishan nathnihi thinayatain fayanamu alaihi. Alas tidurnya berupa selembar kain dari bulu hewan yang kami lipat menjadi dua bagian. Bulu hewan yang kami lipat menjadi dua bagian. Bulu hewan gak najis jamaah. Yang najis sekedar kulitnya, gigi, tulangnya, kemudian apa yang digajah itu? Gading ya. Itu tidak najis. Yang najis hanya kulitnya. Dan itu bisa suci kalau sudah dibersihkan atau disamak. Jadi alas tidurnya Rasulullah di rumah Hafsah adalah berupa bulu dari binatang yang dilipat dua. Ya namanya bulu jamaah. Ya dulu nggak ada teknologinya nggak seperti ini. Kalau bulu sekarang mungkin masih kuat. Kalau dulu ya udah, kalau ditiduri sekali dua kali ya jadi keras sudah, jadi kulit sebenarnya. Ya, itu alas tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Hafsah. Kemudian suatu ketika, suatu malam Hafsah cerita, suatu malam kan ini di satu bulu dilipat jadi dua. Ya, ini yang menjadi alas tidurnya Rasulullah. Suatu malam Hafsah punya ide supaya Rasulullah ini nyaman di rumahnya, supaya lebih nyaman dalam tidurnya. Akhirnya apa? Yang dua lipatan tadi dilipat lagi menjadi 4 lipatan, 4 tingkat itu, bulu tadi. Kemudian apa? Tidurlah Rasul sallallahu alaihi wasallam di alas itu. Bangun-bangun Rasulullah apa? Tanya, wahai Hafsah, ini alas tidur yang biasanya saya pakai tidur kan? Hafsah jawab, iya. Kan ini memang bulu binatang yang sering engkau pakai tidur di sini. Namun bedanya, aku lipat lagi menjadi 4 bagian agar lebih tebal, agar lebih nyaman engkau tidurnya. Lihat apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rudduha lihalatihi ula. Kembalikan dia pada bentuk yang pertama. Balikin lagi. Jangan lipat jadi 4 bagian lagi. Kenapa wahai Rasulullah? Ditanya, jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana'ani an salatil lail. Karena saking nyamannya, kasur itu telah menghalangiku dari salat malam. Subhanallah. Ini berarti jamaah sekalian, kalau kita punya kasur yang lebih empuk, lebih nyaman, lebih enak, apalagi ada bantal gulingnya, selimutnya, tapi kita berhasil sholat malam, berarti antum masya Allah sekali, berhasil itu, lawan itu semua. Bisa digunakan itu jamaah. Harus percaya diri. Kalau kita melakukan ibadah tanpa semangat, susah. Harus dibarengi dengan semangat. Alhamdulillah anak sholat malam, langsung sholat malam. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah 2 keadaan alas tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak malu. Beliau ini pemimpin umat manusia, satu-satunya nabi yang diberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Manusia pertama yang masuk surga nantinya, manusia satu-satunya yang memiliki telaga nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umatnya paling banyak, tapi nabi tidak malu. Alas tidurnya biasa saja. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka inilah jadi tolak ukur kita. Kalau Nabi alasnya seperti ini, maka apapun alas tidur kita, mau tidurnya di masjid, mau tidurnya dimanapun, syukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini dia bab tentang alas tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Kita masuk di bab yang selanjutnya. Jadi ada dua, kita ringkas. Yang pertama, alas tidur Nabi dari kulit, ya. Kemudian yang kedua, alas tidur Nabi dari bulu binatang. Yang kedua atau yang berikutnya, bab yang ke-47 yang membahas tentang ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk bagaimana tawaduknya Rasulullah, ana ingin bertanya, apa itu tawaduk jamaah? Tawaduk yang ada di pikiran antum itu apa? Fadhal. Syukuri apa adanya. Ada lagi jawaban yang lain? Rendah hati. Ada lagi? Gimana? Tidak merendahkan orang lain. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi tawadhu, subhanallah, ya, itu semua mencakup semuanya. Secara bahasa, ya, yaitu at-tadallul, yang artinya merendah, turun. Makanya kalau orang Arab mengatakan kalau tanah ini lebih rendah daripada tanah yang lain, ia mengatakan apa? Tawadda'atil ardu. Tanah ini lebih turun daripada yang lain. Turun maksudnya secara bahasa. Adapun secara istilah, tawadhu adalah apa yang sudah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Banyak pendapat ulama, namun yang lebih tepat adalah arti yang diartikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, di mana baginda Rasul bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak masuk surga atau belum masuk surga orang yang di dalam hatinya ditemukan sedikit dari al-kibr. Apa al-kibr? Sombong. Ya. Karena lawan dari tawadhu adalah sombong. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai ada muncul rasa sombong dalam hati kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mithqala dzarrah. Dzarrah itu artinya apa jemaah? Dzarrah debu, bukan debu, partikel atom. Masya Allah, barakallahu fikum. Dzarrah itu makhluk yang paling kecil, partikel yang paling kecil. Kalau nggak tahu sekarang mungkin atom, atau yang ada yang lebih kecil daripada atom. Ya seperti itulah jemaah. Kalau ada seperti itu persentasinya 0,00001% rasa sombong dalam hati, maka kita tidak masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian para sahabat bingung, qalu ya Rasulullah, ayuhibbu ahaduna ayyakuna lahu thawbun hasanan wa na'luhu hasanatan? Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kami yang suka dengan menggunakan pakaian yang indah, yang rapi, kemudian sandal, sepatu kami rapi, bagus, wahai Rasulullah. Bagaimana dengan itu? Apakah itu termasuk kesombongan? Nabi Muhammad SAW mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Al-kibru, adapun kesombongan, maksudnya apa? Batarul haq wa dhamtun nas. Kesombongan, ini dia kesombongan, menolak kebenaran yang pertama, dan juga meremehkan manusia. Seperti tadi, Masya Allah, barakallahu fikum. Ini dia kesombongan. Jadi yang pertama, batrul haq, menolak kebenaran. Sebaik apapun kita dengan keluarga kita, ya, dengan orang tua kita, subhanallah, disiplinnya kita, beradabnya kita kepada mereka, beradabnya kita kepada tetangga-tetangga kita, Masya Allah, ramah senyum dengan masyarakat, sebaik-baiknya hubungan kita dengan manusia. Tapi kalau kita hobi menolak kebenaran, maka kita telah sombong. Yang pertama kali yang dikatakan Nabi, batarul haq, hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
kesombongan dengan menolak kebenaran. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ulama kita telah ajarkan kepada kita. Kita ini jauh bedanya dengan para ulama, ilmunya luas, banyak sekali ilmu-ilmu yang mereka kuasai. Kita sebutkan salah satunya, ya. Ada salah seorang, ya, kita tahu imam madhab, misalkan Imam Malik, yang pernah keliru dan tidak malu mengakui kebenaran. Pernah salah dalam masalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Pernah salah di situ. Kemudian, ya, Abu Hanifah yang pernah salah tentang wanita yang boleh menikahi dirinya sendiri tanpa wali dan saksi. Ya, antum kalau nggak salah antum pelajari kemarin, ya, sama Ustaz Mus'af hafizahullah ta'ala. Ya. Ini pendapat Abu Hanifah, boleh nikah tanpa wali, tanpa saksi, wanita. Ya, jelas ini bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka para imam, ilmunya luas, kepintarannya nggak bisa diadu. Pintar sekali, bisa salah, bisa mengakui kesalahan. Ya, Imam Syafi'i, siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Dan siapa yang belum mendengar tentang kisahnya dengan Imam Waqi, yang dimana Imam Syafi'i mengeluh kesahkan tentang rusak hafalan dia, pernah salah, rusak hafalannya. Kemudian Imam Waqi mengatakan jauhi kemaksiatan. Karena apa? Cahayanya Allah itu ilmu dan tidak berhak diberikan kepada seorang pelaku kemaksiatan. Pernah salah. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jikalau suatu saat pendapatku, perkataanku itu bertentangan dengan pendapatnya Rasulullah, sabdanya Rasulullah, bertentangan dengan dalil, idrabhu darbatal ha'id, buang pendapatku ini di tembok. Jangan ambil dalil. Siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sangat pintar, jamaah. Ya, kalau ada orang yang mengatakan, oh ini hadis tidak sesuai dengan otak kita, tidak sesuai dengan seleranya kita, tidak sesuai dengan kita ini, akhirnya nggak mau diambil. Subhanallah. Pertanyaannya, otak siapa? Otak Anda atau otak Imam Syafi'i? Jauh. Namun Imam Syafi'i mengakui namanya kebenaran diambil, tidak malu sama sekali. Ya, Imam Syafi'i, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab At-Tarhut Tathrib, Imam Syafi'i itu jamaah di umur 7 tahun sudah khatam hafalan Quran 30 juz. 7 tahun kita sedang apa? Ini Pak Kenek ya. Ya Allah, 7 tahun sudah khatam 30 juz. Kepintarannya subhanallah. 10 tahun sudah berhasil menghafal kitabnya Imam Malik, kitab hadis Al-Muwatta. Dihafal semua. Jumlah hadisnya kalau ditambah dengan perkataannya tabi'in dan athar sahabat yang lain 1720 hadis. Dihafal di umur beliau yang masih 10 tahun. Di umur 15 tahun Imam Syafi'i sudah berfatwa, bukan isi ceramah, bukan khutbah, fatwa. Ini halal, ini haram, tinggalkan. Imam Syafi'i 15 tahun. Itu SMA, SMP kalau di sini. SMP, subhanallah. Beda jemaah. Imam Syafi'i mengatakan apa? Kalau bertentangan dengan dalil, buang jauh-jauh perkataan aku. Ya, barakallahu fikum. Ya, Imam Syafi'i, kita bahas lagi sedikit. Imam Syafi'i itu kalau dia baca kitab, sengaja ditutup di halaman sebelahnya. Supaya apa? Supaya fokus hafal di sini. Ya, ketika dibaca langsung hafal secara otomatis otaknya beliau. Takutnya kalau ini dibuka akan bercampur halaman 1, halaman 2 semuanya masuk. Akhirnya ditutup dulu. Itu. Kalau Imam Syafi'i sekali baca terhafal baca kitab. Kalau kita baca kitab tertidur. Allahumma musta'an. Taib. Ini imam kita. Kemudian para sahabat gak malu mengakui kebenaran. Kalau ini dari Allah, benar dari Rasul, ambil mereka. Iya, sahabat Ibnu Abbas, siapa yang gak kenal dengan keilmuannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu?
Sampai dikatakan, ya, Ibnu Abbas ini yang pertama dia ahlul bait, keluarga Rasul. Yang kedua, sepupunya Rasul. Yang ketiga, Ibnu Abbas ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Didoakan agar masuk semua ilmu itu ke beliau. Yang keempat, beliau nomor satu rujukan tafsir umat Islam. Sahabat Abdullah bin Abbas pernah keliru tentang masalah riba fadl. Antum tahu riba fadl? Riba fadl itu penambahan dalam masalah pertukaran dalam sejenis. Ya, contohnya singkatnya aja. Contohnya seperti uang. Ana punya uang, misalkan 100. Ana mau uang recehan yang 5.000. Tukarlah uang ini, uang 100 dengan uang 5.000. Kalau kita ingin uang 5.000, berapa lembar uang 5.000 agar dia menghasilkan uang 100.000? 20 lembar. Tapi orang ini, fulan ini memberikan ana 18 lembar. 10.000 di dia, itulah riba fadl namanya. Faham insyaallah? Riba yang sejenis. Ya, kalau misalkan wallahu a'lam masih ada atau enggak. Dulu kita temukan ada yang jual uang kalau dekati lebaran, uangnya uang jenis keluaran bank yang baru gitu, masih harum, masih wangi. Ya, itu ditukarkan, kita beli uang itu padahal sama-sama uang. Itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Pernah sahabat Abdullah bin Abbas menghalalkan seperti itu, riba fadl. Dihalalkan, ini boleh kata. Dan beliau belum dengar. Padahal kita sama-sama tahu sahabat Abdullah bin Abbas adalah sahabat ranking 5 di antara sahabat paling banyak ngafal hadis, ranking 5. Ditegur oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah juga. Banyak hafalan hadis, cuma beliau ranking 7. Jadi di antara para sahabat, kata para ulama, ada 7 orang terbanyak yang menghafal hadis. 7 orang sahabat yang menghafal hadis terbanyak. Nomor 7 ada Abu Sa'id Al-Khudri. Hafalan hadis beliau radhiyallahu anhu sekitar 1.100-an lebih hadis. Abu Sa'id Al-Khudri nomor 7, peringkat 7. Yang keenam ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Hafalan hadis beliau radhiyallahu anhu sekitar 1.500 lebih hadis. Itu Jabir nomor 6. Nomor 5 sekarang Abdullah bin Abbas nomor 5 ini. Yang menegur beliau orang yang peringkat ke-7. Tapi apa? Enggak malu, ya. Abdullah bin Abbas hafalan beliau sekitar 1.500-an lebih hadis juga. Ya, beda puluhan dengan sahabat Jabir yang nomor 6. Yang keempat adalah istri Nabi Muhammad. Siapa yang sering kita sebutkan di sini? Aisyah radhiyallahu anha. Hafalan beliau 2.200 hadis. Hafalan siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Nomor 3 ada sahabat Anas bin Malik, sering juga kita bahas. Radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, pembantunya Rasul. Ya, hafalan beliau juga sama dengan Aisyah, namun beda dikit puluhan. Ya, yaitu 2.200 hadis. Yang kedua adalah sahabat Abdullah bin Umar. Siapa ini? Anaknya Umar ibn al-Khattab. Punya hafalan 2.500 hadis lebih. Nomor 1, ini ketebak duluan ini. Nomor 1 siapa? Abu Hurairah. Berapa kira-kira? 5.000 hadis. Sahabat Abu Hurairah. Yang kita bahas sahabat Abdullah bin Abbas peringkat 5. Yang ditegur oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri peringkat ke-7. Enggak malu. Wahai sahabat Abdullah bin Abbas, engkau salah di sini. Ada hadis yang luput dari engkau. Disebutkan hadisnya riba semuanya. Kelar. Akhirnya apa? Gengsi. Padahal ini depan jamaah, ribuan jamaah, dan beliau adalah seakan-akan lebih mulia daripada sahabat yang menegurnya, punya ahlul bait, darah ahlul bait dan lain sebagainya. Tapi apa yang dijawab oleh sahabat Abdullah bin Abbas? Jazakallah ya Aba Sa'id al-jannah.
Semoga Allah balas wahai Abu Sa'id surga dengan surga. Qad dzakartani amron nasituhu min. Engkau telah mengingatku tentang satu perkara, yaitu hadis yang telah aku lupa terhadap hadis tersebut. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon agar Allah memaafkanku dan juga mengampuni dosaku. Tidak malu mengakui kebenaran. Sekelas Abdullah bin Abbas. Tadi ranking pertama siapa? Abu Hurairah. Pernah melakukan kesalahan juga jemaah. Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr, ya, terkenal banyak hadisnya. Abu Hurairah pernah keliru tentang masalah orang yang junub di Ramadan. Dia junub pada malam harinya, kemudian tidak mandi sebelum azan subuh, maka tidak boleh puasa. Tidak sah puasanya. Harus mandi dulu, bersih dulu. Ya, mandi junub dulu, baru kemudian adzan, kemudian salat, baru itu sah. Kemudian ada salah seorang dari tabi'in, wallahu a'lam, ana lupa namanya, mendengarkan bahwasanya Abu Hurairah berfatwa demikian. Akhirnya dia, kayaknya saya pernah dengar hadis dari Ummul Mukminin. Pergi dia, kebetulan ada Aisyah, sahabat, istri Nabi, dan juga Ummu Salamah. Wahai, ditanya, ini gimana, benar nggak kata Abu Hurairah kita nggak boleh lanjutin puasa kalau kita belum mandi junub? Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku telah sering, ya, bermalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau tidak mandi kecuali setelah adzan subuh. Akhirnya si pemberi kabar ini datang kembali kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seraya mengatakan, wahai Abu Hurairah, ini di depan murid-muridnya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, antum salah, keliru di sini. Kenapa ditanya? Aku telah mendengarkan hadis dari Aisyah dan juga Ummu Salamah. Ma qalata, apa yang beliau katakan? Kalau ini hadisnya seperti ini wahai Abu Hurairah. Kemudian apa kata Abu Hurairah? Apakah dia mengatakan, Aisyah itu nomor 4, saya nomor 1, Ummu Salamah masih bawah? Huma a'lam minni. Mereka berdua lebih pintar daripada saya. Mereka lebih mengetahui daripada saya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak malu dengan kebenaran. Ya, jadi kita juga seperti itu jemaah. Hatta Nabi pun demikian. Pernah Nabi SAW bertemu dengan sahabatnya, yang dimana sahabat ini melakukan penggabungan antara tumbuhan kurma dan tumbuhan yang lain. Apa kalau istilah? Cangkok apa? Iya sih. Oh, dia digabungkan tanaman itu. Iya, seperti itu. Lewat Nabi, ditanya oleh Nabi, kenapa engkau melakukan demikian? Kalau engkau tinggalkan pohon kurma itu tumbuh sendiri, maka itu lebih bagus, lebih afdal, kana khair, itu lebih baik. Akhirnya apa? Karena ini Rasul, sahabat ngiranya, oh ini dari Allah nih. Akhirnya ditinggalkan itu. Ya, sebulan kemudian tanamannya mati. Akhirnya sahabat ini pergi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tumbuhan saya mati. Kenapa? Ya, apakah Rasulullah bilang, oh, enggak boleh kalau kau salahkan aku? Enggak pernah Rasulullah mengatakan seperti itu. Oh, ini dari Allah nih, enggak boleh engkau salahkan Allah. Enggak. Apa kata Rasulullah? Antum a'lamu bidunyakum. Masalah dunia kalian yang lebih paham. Akhirnya Rasulullah ngaku salah. Lalu kita, kalau diingatkan sama saudara kita, teman-teman kita, mentang-mentang sudah lama ngaji misalkan, kemudian diingatkan, antum ini kayaknya salah sujudnya antum, kayaknya salah masalah rukuknya antum, bacaannya salah ini. Kemudian enggak, anak pun benar, anak sudah khotam dengan ustadz ini. Ini enggak boleh jamaah. Jadi meskipun kita baik dalam urusan sosial kita, namun kalau urusan kebenaran kita selalu tolak, maka itulah kesombongan yang benar. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ba'da al-adzan. Tafadhal.
Baik, kita lanjutkan. Kesombongan lawan dari kata tawadhu. Kenapa kita bisa jadikan ini, kenapa dalil yang kita bawakan itu kan tentang tawadhu pembahasan kita. Kenapa dalil yang kita bawakan tentang sombong? Ya, jadi ada dalam pembahasan usul fiqh ada istilahnya al-mafhum al-mukhalafah. Mengambil hukum dari keterbalikan sesuatu. Kalau di sini sombong dikatakan menolak kebenaran, karena sombong itu kebalikan dari tawadhu, berarti tawadhu adalah apa? Menerima kebenaran. Kalau sombong dikatakan meremehkan manusia, hukum kebalikannya apa? Kalau tawadhu berarti menghargai manusia. Itu dia unsur tawadhu, menerima kebenaran, menghargai manusia. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, ini ada dinukilkan oleh Imam Ahmad di kitab Az-Zuhud beliau rahimahullah. Aisyah mengatakan, innakum taf'aluna afdalal ibadat. Sesungguhnya kalian para sahabat dan juga tabi'in melakukan ibadah, salah satu ibadah terbaik. Ma huwa, apa itu? At-tawadhu. Ibadah terbaik jamaah, tawadhu. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan apa? At-tawadhu yujibul mahabbah. Tawadhu bisa memberikan rasa cinta kepada saudara atau teman-temannya. Makanya kalau kita ditanya, antum lebih senang berteman dengan orang yang rendah hati atau orang yang sombong? Orang yang rendah hati. Bahkan orang sombong pun gak mau berteman dengan orang yang sombong yang lain. Iya gak? Iya, gak mau, tabrakan terus ya. Subhanallah, ya seperti itu.
Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan tawadhu. Ini salah satu keutamaan lain dari tawadhu, yaitu Nabi Muhammad dalam Sahih Muslim, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau mendengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Disebutkan ada tiga perkara. Tiga perkara ini nampaknya secara zahir itu berkurang, merendah, tetapi hakikatnya dia bertambah dan semakin meninggi. Tiga amalan ini disebutkan dalam satu hadis. Yang pertama, ma naqasat shadaqatun min malin. Harta tidak berkurang dengan sedekah. Secara zahir nampak kita punya uang sejuta, kita sedekahkan 100.000, kurang jadi 900.000. Zahirnya demikian. Namun apa? Kata Allah, kalau kita dibarengi dengan yakin dan iman kita, kemudian jujur iman kita, insya Allah harta tidak akan berkurang. Siapa yang mengatakan? Allah. Dalam hadits qudsi yang dimana Allah Subhanahu wa taala katakan, ya bana Adam, unfik alaik. Wahai anak cucu Adam, sedekahlah, infaklah, aku yang akan infak kepada kalian. Subhanallah, nggak akan berkurang. Itu yang pertama, sedekah. Nampak secara zahir kelihatannya berkurang, namun hakikatnya semakin bertambah dan meninggi. Amalan yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan." Dan tidaklah seorang hamba yang mau memaafkan padahal temannya yang salah, kita bisa mampu meluapkan emosi, namun dia mengambil jalur maaf. Kecuali apa? Allah akan memuliakan dia. Subhanallah. Gambarannya, kita yang minta maaf duluan itu seperti kita yang bersalah, seperti kita yang merendah. Oh, ini ngalah ini. Oh, kalah antum. Iya kan, nampaknya seperti itu. Namun apa? Hakikatnya semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu dipraktikkan. Orang yang terkuat. Kok bisa? Kata para ulama, karena dia berhasil mengalahkan musuh yang terkuat di muka bumi ini. Siapa dia? Hawa nafsu. Dia mampu mengalahkan itu. Kalau dia mampu mengalahkan rajanya, otomatis prajuritnya ya mudah. Raja, musuh terkuat adalah hawa nafsu kita. Innan nafsa la ammaratun bisu. Dia mampu mengalahkan itu, dialah manusia terkuat. Tadi memohon maaf duluan, memaafkan saudaranya, temannya dan lain sebagainya. Sabda Nabi Muhammad SAW, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, engkau akan dapat surga. Taib, kalau masalah surga kita susah membayangkan karena betapa indahnya surga. Gak bisa kita bayangkan, ya. Man la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu seperti apa kata Nabi? Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar ceritanya oleh telinga, kemudian tidak pernah terbayangkan oleh hati manusia. Susah. Namun bidadari bisa antum bayangkan? Bidadari bisa insyaallah ya. Dikit-dikit lah, tipis-tipis. Ya. Ya subhanallah. Ana ini kasih tahu. Ada satu hadis, ini rahasia kita bapak-bapak. Allahu musta'an. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ay yanfidahu." Barang siapa yang berhasil menahan emosinya,
padahal dia mampu meluapkannya, dia mampu punya jabatan, uang banyak misalkan, ya. Dia lebih tua dan lain sebagainya. Dia seorang suami, seorang bapak, mampu untuk meluapkan emosi dia, ya. Tapi dia tahan, dia sabar, dia minta maaf duluan. Apa kata Nabi? Da'ahu Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Dia nanti dipanggil oleh Allah di hari kiamat. Ala ru'usil khalaik, setelah dikumpulkan semua penduduk langit, bidadarinya, malaikatnya. Kemudian apa? Hatta yukhayyirahu Allahu minal huri ma syaa. Sampai Allah tawarkan, mau bidadari mana yang engkau mau, ambil. Ini rahasia. Ya, subhanallah. Nih ibu-ibu, kalau lihat ya, hati-hati, waspada kalau suami mulai atau bapak-bapak mulai sabar di rumah. Hati-hati ya, waspada. Baik, barakallahu fikum. Jadi itulah banyak sekali. Itu yang nomor 2. Secara zahir dia merendah, dia menurun, tapi hakikatnya dia tinggi dan semakin menaik. Yang ketiga apa kata Nabi? Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah salah seorang dari kalian tawaddu, merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, afwan, karena Allah. Ingat kalimat ini, karena Allah, bukan karena yang lain. Karena Allah, illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah angkat derajat dia. Hari ini dia tawadhu, Allah angkat. Hari ini kemudian dia lanjutkan lagi tawadhu, besoknya, lusanya, sampai seterusnya dia tawadhu, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu surga itu berdarajat, punya tingkatan-tingkatannya. Semakin tinggi, semakin tawadhunya kita akan, insya Allah, semoga kita harapkan mendapatkan surga tertinggi nanti, yaitu surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah jamaah, kita belum masuk di tawadhu'nya Rasulullah. Hanya saja ilmu tentang tawadhu ini kita juga harus tahu, ya, gimana keutamaannya, apa yang kita harus lakukan. Intinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tawadhu itu menerima kebenaran meskipun pahit, mungkin tidak sesuai dengan akal kita mungkin, tapi kalau dia benar itu dari Rasul dan ada dalilnya dari Al-Quran, kita terima. Kemudian yang kedua, jangan remehkan manusia. Jangan, ya. Subhanallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Al-Hasan Al-Basri mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara supaya kita ini tawadhu. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Engkau keluar dari rumahnya, engkau keluar jalan, lihat, kalau engkau temukan ada seseorang, sosok yang lebih tua umurnya daripada engkau, katakan pada diri, oh dia ini lebih baik daripada saya. Dia yang dulu ibadah sudah banyak pahalanya, saya ini masih sedikit. Insya Allah, ya, dengan itu kita bisa belajar untuk tawadhu. Jalan lagi ketemu sama anak kecil, katakan lagi dalam diri kita, hati kita, oh dia ini, anak kecil ini lebih baik daripada saya. Karena apa? Saya mendahuluinya dalam perkara dosa dan maksiat, dan saya nggak tahu dosa-dosa saya sudah dimaafkan atau belum. Ya, hargai. Mungkin tampilannya tidak seperti orang-orang yang taat ibadah, namun banyak faktor yang bisa mengakibatkan dia ini sebenarnya lebih mulia daripada kita. Kita harus belajar. Antum ingat hadis di mana ada 2 orang, satu orangnya taat ibadah, satu yang lain rajin untuk melakukan maksiat dan dosa. Akhirnya yang rajin ibadah katakan apa? Allah tidak akan mengampunimu. Subhanallah, Allah tidak akan mengampunimu. Katanya langsung memvonis temannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man dalladzi yata'alla alayya an la aghfirlah. Siapa tadi yang berani memvonis temannya aku tidak memaafkan dia? Siapa? Qad ghafartu dzambahu wa ahbattu 'amalak. Apa kata Allah? Aku telah ampuni semua dosa-dosanya dia dan aku sudah batalkan semua amalan-amalan kamu. Allahumma musta'an. Jangan lihat orang itu dari bingkisannya, kulitnya. Ya, kita nggak tahu dalamnya, hatinya itu bagaimana. Antum ingat ada seorang sahabat yang dicambuk.
gara-gara khamar. Kemudian para sahabat mengatakan apa? Yul'inhu, melaknat orang yang dicambuk ini, ya dikatakan diteriaki pakai teriakan yang enggak pantas. Oh ini dosa, ini pemaksiat, pemabuk, lain sebagainya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tul'inhu. Jangan kalian bantu syaitan melaknat dia. Diam. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya dia cinta dengan Allah dan cinta kepada Rasulnya. Subhanallah. Cinta itu masalah hati. Banyak faktor jamaah. Ya, salah satu kita sebutkan dua karena waktu. Salah satunya, kita ini tidak bisa memata-matai dia 7 kali 24 jam. Bersama dia masuk rumah, masuk kemana-mana sama dia, nggak bisa. Akhirnya apa? Kita harus tahu. Kita nggak tahu ibadah di siapa tahu kita lagi tidur nyenyak, dia lagi sholat malam. Tampilannya biasa-biasa saja. Bisa jadi kita lagi tertawa-tertawa, dia lagi baca Quran sendirian di kamarnya, kita nggak tahu. Ya, banyak faktor. Yang kedua, mungkin secara zahir kita nampak, oh ini kayaknya jarang sedekah, oh ini kayaknya nggak puasa deh. Iya, kita itu nggak tahu hati. Masalah hati hanya Allah. Amalan terbaik adalah amalan hati, karena hati ini tempatnya takwa. Amalan hati, cinta karena Allah, takut karena Allah, roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah kajian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan membahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.